Putri Nefra dan rahasia Sungai Nil. Di tepi Sungai Nil yang perkasa, jauh di masa lampau saat piramida baru saja menyentuh langit, hiduplah seorang putri bernama Nefra. Dia adalah anak kesayangan Firaun Amenhotep, tapi Nefra berbeda. Ia tidak terlalu suka berpesta-pesta atau menari-nari di acara kerajaan yang mewah. Hatinya lebih terpaut pada rakyatnya. Ia senang berjalan-jalan di antara mereka, berbincang dengan para petani dan nelayan, mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka. Suatu hari, malapetaka datang. Mesir dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai Nil yang biasanya melimpah dan subur, kini surut dan berlumpur. Ladang-ladang yang hijau berubah menjadi coklat dan kering. Rakyat mulai kelaparan, dan para penasihat kerajaan pun bingung, tak tahu harus berbuat apa. Firaun memerintahkan semua pendeta untuk berdoa tanpa henti di kuil dewa sungai, memohon agar hujan turun. Namun, langit tetap biru dan panas. Di tengah keputusasaan itu, pada suatu malam, Putri Nefra mendapatkan sebuah mimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor burung ibis putih yang anggun datang mendekat dan berbisik lembut di telinganya. "Sungai Nil menangis," kata burung itu, "bukan karena haus akan air, tapi karena manusia telah lupa pada keseimbangan. Carilah rahasia itu di hutan teratai yang tersembunyi di ujung barat." Begitu fajar menyingsing, dengan tekad yang bulat, Nefra memutuskan untuk bertindak. Tanpa memberitahu siapapun di istana, ia menyamar sebagai seorang gadis desa sederhana. Dengan ditemani seekor keledai kecil yang setia, ia memulai perjalanannya. Ia melintasi padang pasir yang tandus, menghadapi badai pasir yang ganas, dan terus berjalan tanpa lelah. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, ia tiba di hutan teratai, sebuah tempat ajaib yang diselimuti kabut tipis dan menebarkan aroma bunga yang harum. Di jantung hutan itu, ia menemukan sebuah danau kecil yang tenang. Airnya begitu jernih hingga dasarnya terlihat, dan di tengahnya tumbuh sekuntum teratai biru yang bersinar dengan cahaya magis. Ketika Nefra mencoba mendekati danau itu, dari dalam air muncullah seekor ular emas raksasa, sang penjaga danau. Matanya berkilat tajam. "Siapa yang berani datang ke tempat suci ini?" desis ular itu dengan suara yang menggetarkan. Namun, Nefra tidak gentar. Dengan suara yang tenang dan penuh hormat, ia menjawab, "Aku datang bukan untuk mencuri atau mengganggu, wahai penjaga agung. Aku datang untuk memahami. Rakyatku sedang menderita. Sungai Nil mengering, dan aku ingin tahu bagaimana cara memulihkannya." Ular emas itu terdiam sejenak. Belum pernah ada manusia yang berbicara kepadanya dengan begitu lembut dan tulus. "Air Nil mengering karena keserakahan," kata ular itu akhirnya. "Istana mengambil lebih banyak dari yang mereka berikan pada alam dan rakyat. Tanamlah benih kebaikan. Ajarkan rakyat serta para bangsawan untuk hidup selaras, tidak serakah, dan menghargai alam. Jika itu terjadi, air Nil akan mengalir kembali dengan sendirinya." Sang ular kemudian memberikan Nefra setetes air dari danau teratai itu. "Teteskan air ini ke Sungai Nil tepat saat matahari terbit," pesannya. Putri Nefra bergegas kembali ke istana. Keesokan paginya, saat fajar pertama menyinari ufuk timur, ia berdiri di tepi sungai dan dengan hati-hati meneteskan air dari danau itu ke aliran Sungai Nil yang dangkal. Sebuah keajaiban terjadi. Seketika, langit yang tadinya cerah mulai berawan, angin sejuk berhembus lembut. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang telah lama kering. Sungai Nil perlahan kembali mengalir dengan gagah. Rakyat bersorak-sorai penuh kegembiraan. Firaun yang terharu memeluk putrinya dengan bangga. Namun, Nefra tahu
bahwa tetesan air itu bukanlah sihir semata, melainkan simbol dari kebijaksanaan yang baru ia pelajari. Sejak saat itu ia mulai mengajarkan semua orang, baik rakyat biasa maupun para bangsawan di istana, untuk hidup dengan adil. Ia mengingatkan mereka untuk tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan untuk selalu bersyukur pada bumi dan sungai yang telah memberikan kehidupan. Sejak hari itu, Putri Nefra dikenal di seluruh Mesir sebagai Putri Nil yang bijaksana. Ia menjadi pelindung keseimbangan dan penjaga kedamaian negeri. Dan konon, hingga kini, setiap kali sungai Nil berkilauan indah di bawah sinar rembulan, rakyat percaya bahwa itu adalah senyuman Putri Nefra yang abadi, yang masih setia menjaga negeri mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari kekuasaan, tapi dari hati yang mau memahami, menghormati keseimbangan alam, dan berbuat baik pada sesama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya ya. Sampai